كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيران فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به يقبل توباتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي غفار ذنبي. Mana tadi malam Mas? Ini 110-nya makro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. La yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsurun. Duribat alaihimuz zillatu aynama thukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Laisu sawa' min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yadluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wa auladuhum minallahi shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلغ البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Mas. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ardu
المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Masuk dalam muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la ta'kulur riba. Janganlah kamu memakan riba. Apa riba itu? Kelebihan. Jadi kalau sampean ngutangi temennya 100.000, baliknya 150. Riba ya, yang seket ya. At'afam mudha'afah. Jadi riba itu melipat gandakan atau berlipat-lipat penghasilannya itu. Di zamannya Kanjeng Nabi dulu, yang menjadi pakar riba itu Sayyidina Hamzah. Jadi pernah terjadi riba ini di zamannya Kanjeng Nabi. Masih belum ada ayat ini turun. Yang dikatakan riba dulu itu, kalau sekarang itu terkenal dengan rentenir. Rentenir ngasih pinjaman 100.000, dibayar harian 10.000 selama 15 hari. Jadi terakhir endingnya 150.000. Itu namanya riba. Jadi dulu pernah ada kejadian di zamannya Kanjeng Nabi itu, orang meminjam uang kepada orang lain itu karena untuk kebutuhan perutnya, karena memang keadaannya gak mempunyai uang untuk dibuat makan keluarganya. Akhirnya dia pinjam uang dan dia berjanji 1 bulan lagi akan dikembalikan. Yang perlu digarisbawahi itu bahwa niat pinjam uang tadi untuk dibuat makan. Akhirnya 1 bulan kemudian ditagih sama yang meminjamkan tadi. Karena ditagih gak punya uang, dikasih tenggang waktu lagi, tapi dengan syarat harus ada kelebihannya, administrasi. Nah, kalau sampean utang kemarin 100.000 karena sampean nggak bayar tepat waktu, jadi dikasih tempo setengah bulan lagi, tapi harus syaratnya bayar bunga dalam 100.000-nya 10%. Jadi nanti kembalikan 110.000. Nah, yang 10.000 itu yang dinamakan riba. Yang perlu digarisbawahi, niat pinjem uang tadi untuk kebutuhan perut, karena lapar dia pinjem untuk makan, untuk dibelikan bahan pokok makanan. Habis itu setelah masa waktu yang telah ditentukan dia enggak kunjung membayar, akhirnya sama yang menghutangi tadi ditagih. Karena ditagih nggak mempunyai uang, dikasih masa tenggang waktu lagi, namun ada syaratnya, ada tambahan. Nah, tambahannya itu yang dikatakan at'afam mudha'afah, yang berlipat-lipat. Nggak boleh berlipat-lipat, itu dinamakan riba. Kalau di bank Pak, kalau di koperasi Pak, itu urusan lain nanti. Muamalah itu nanti masuk ke bab muamalah. Untuk makan dah itu intinya nanti. Untuk bisnisnya menjanjikan, nanti ada pembahasan tersendiri nanti masalah riba. Yang intinya enggak menakutkan yang orang-orang gaung-gaungkan di pinggir jalan itu. Riba dosanya melebihi menzinai ibunya. Riba seperti orang kesetanan, kesurupan. Riba, pokoknya banyak.
haram, kredit haram, ini haram. Harus ada kajian yang lebih mendalam lagi. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, maka kepunyaan kalian semua tuflihun, keberuntungan. Jadi kalau sampean takwa, sampean beruntung, atau sampean itu menjadi pemenang kalau sampean bertakwa itu. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Wattaqun naral lati, maka jagalah dirimu dari api neraka allati, yang neraka tadi uiddat lil kafirin, disediakan bagi kaum kafir. Jadi yang masuk neraka itu yang kafir. Kafir banyak macamnya kafir, termasuk kita nggak bersyukur, itu namanya kafir, namanya kufur nikmat. Ada juga yang dikatakan kafir itu dia menutup diri dari petunjuk dari Allah melalui Rasulnya, melalui para ulama. Sholat tahajud ditutupi, sunnah itu namanya kafir terhadap petunjuknya Allah. Kalau sholat pakai songkok itu identik nanti bukan masalah syarat sahnya sholat, bukan, namun nanti identik dengan adab terhadap jamaah yang lainnya. Wah, sampean ada jamaah syarat sah rukunnya sudah jelas, syarat oke, sahnya oke, datang ke masjid, jadi di sampingnya sampean jadi jamaah juga. Tatkala Allahu Akbar, bau mulutnya, mengganggu enggak? Mengganggu. Itu maksudnya. Makanya disunahkan sama Kanjeng Nabi kalau mau sholat, apalagi sholat berjamaah, gosok gigi. Dimisalkan itu berkumur sebetulnya harus digosok. Berkumur itu semisal saja sebetulnya. Terus mencuci hidung, terus baru bangun tidur nggak kumur, cuma ambil wudhu aja, rukun-rukunnya wudhu aja yang dikerjakan, niat, basuh muka, basuh tangan, kuping, ngusap rambut, kuping sunnah, basuh kaki, habis itu sudah sah. Lupa nggak kumur, sampean baru bangun tidur, waladhdallin kata imam, terus sampean amin, sampingnya semaput ya, termasuk gitu. Terus juga sampean mau menghadap rektor, mau menghadap kiai, mau menghadap ulama, pasti pakaian sampean rapi. Apalagi ini mau menghadap sama Tuhan kita, mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kan di hati, Pak. Lambang dari hati itu adalah fisik ini. Paham ya? Gak apa-apa belajar. Sama Bapak juga seperti itu. Contohnya auratnya laki-laki dari baina surrati warrukbati, dari pusar sampai lutut. Kalau sampean mau berani, sah sholatnya sampean pakai sarung tok sah, pakai sarung tok sah. Yang penting di atasnya udel, di bawahnya dengkul. Sholat sampean di masjid gini. Itu identik dengan jamaah yang lain. Sampai pakai harum-haruman untuk Allah, tidak, itu hakikatnya untuk siapa? Untuk jamaah yang lain. Sampai semprot, siapa yang mau mencium? Siapa yang butuh keharuman itu? Allah butuh? Tidak butuh. Yang butuh keharuman ataupun minimal tidak berbau. Kalau sampai berbau, bau busuk, itu mengganggu nanti sama jamaah yang lain. Paham? Maksudnya gitu.
Jadi auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut, baina surrati warrukbati, dari pusar sampai lutut. Sampai sah sholatnya, tapi berani enggak sampean sholat Jumat pakai sarung toh? Nah, kayak gitu. Jadi kita itu harus hablum minallah, hablum minan nas. Jadi kita harus juga ada hubungan khusus dengan Allah, dengan manusia, sama manusia juga ada hubungan yang terbaik lah hubungannya ya. Wa atiullah wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, maka dimiliki kalian semua turhamun, kasih sayang. Jadi kalau sampean pengen disayangi sama Allah, pengen dicintai sama Allah, ikutlah Rasul, ikutlah kanjeng Nabi. Kalau ikut kanjeng Nabi itu sama halnya ikut Allah. Karena apa-apa yang diwahyukan kepada kanjeng Nabi itu untuk umatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah, terburu-burulah kalian menuju ampunan Allah, min rabbikum, ampunan Tuhan kalian. Siapa Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dan surga itu disiapkan bagi orang yang muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini orang-orang yang muttaqin. Kalau sudah berjalan kemuttakinannya, ini ciri-cirinya. Kalau yang kemarin petunjuk supaya jadi orang yang muttaqin seperti itu, yang pertama harus iman kepada yang gaib, yang kedua yuqimunas shalah, harus mendirikan salat, yang ketiga harus mimma razaqnahum yunfikun. Kalau sudah berjalan ini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri-cirinya orang yang muttaqin itu berinfak tatkala dia lagi jatuh, tatkala dia lagi berjaya. Itu harus berinfak 100, punyanya 100, 1000, punyanya 1000. Penghasilannya sampean dalam 1 bulan 1 juta, sampean berinfak 1000. Penghasilan saya dalam 1 bulan 50 juta, berinfak 1000. Nilainya sama di mata manusia, tapi di mata Allah beda. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang penghasilannya 1000. Dia berani, dia itu untuk menginfakkan 1000 rupiah di jalan Allah. Saya penghasilannya 50 juta, berinfaknya cuma 1000. Ditertawain ya sama kodoknya. Wal kadhimina al-ghaidha, harus bisa ngampet, harus bisa kendalikan diri dari amarah. Tuh, harus bisa ngerem tatkala sampean mau amarah. Wal kadhiminal ghaidh, harus bisa ngampet, harus bisa kendalikan diri, harus bisa ngerem tatkala sampean amarah. Bisa enggak sampean? Wah, aku emosi nih. Sampean di gojlok biasanya enjoy, kok moro-moro naik, berarti ada yang error ya. Berarti ada yang error di sampean. Misalkan di gojlok temannya biasanya enjoy aja, kok moro-moro marah gitu. Berarti ada yang konslet, mungkin lagi apa sama teman dekatnya, atau lagi kirimannya lambat datang gitu kan, stres, di gojlok dikit emosi. Kalau sampai bisa kadhibin Allah, bisa ngampet, bisa ngerem terhadap amarah, jos sampean itu termasuk sampean itu orang yang muttaqin, yang didambakan surga sampean. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, dan harus bisa memaafkan orang yang membuat sampean amarah tadi. Sampean digojlok tadi, terus sampai harus bisa memaafkan. Udah sampai bisa ngompet, bisa ngerem, terus harus bisa memaafkan. Wangil Pak, wangil. Harus proses. Kalau nggak proses,
tidak ada setitik kesombongan di dalam hati seorang mukmin. Kalau ada itu, dia tidak layak masuk surga. Jadi surga itu haram dimasuki oleh seseorang yang di hatinya ada setitik rasa sombong. Dan termasuk orang yang tidak mau memaafkan orang lain itu termasuk sombong. Karena Allah itu maha memaafkan. Wasari'u ila maghfirati. Ayo dango renio, kata Allah. Maka Allah yang sayang sama kita itu. Ayo dango jaluk sepuro di aku tak sepuro. Kalau ini ada orang kebanyakan ada orang punya salah sama dia, terus ada orang itu minta maaf ke dia nggak mau memaafkan, sakit hati, nggak mau memaafkan, hatiku luka namun tak berdarah, gitu kan. Aku rasanya mati tapi masih hidup. Aku terluka tapi tak berdarah. Hatiku hancur berkeping-keping kayak kaca aja ya. Kayak cermin. Terus apa lagi? Banyak istilah-istilah yang harus dibuang dari kosakata di alam bawah sadar kita ya. Kalau kamu baik, akulah jauh akan lebih baik. Namun kalau sampean jelek, kalau kamu jelek, aku jauh lebih jelek. Waduh. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Namun kalau kamu jahat sama aku jauh lebih jahat. Itu kesurupan orang kayak gitu ya. Kalau sampean dijahati sama orang, katanya Al-Quran tadi, kalau sampean bisa memaafkan, bisa ngapet sama amarah tadi, bisa ngerem sama amarah tadi, sampean sudah dijamin udah sama Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, disiapkan jannah yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi mereka yang bertakwa. Ini yang bertakwa ini, yang tiga ini. Satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, dia akan selalu berinfak tatkala dia berjaya, tatkala dia jatuh, tatkala dia sedang miskin, tatkala dia sedang kaya, dia selalu akan beristiqomah untuk berinfak, bersedekah. Dan termasuk 7 sunnah keseharian kanjeng Nabi. Wal kadhibina al ghaidha, dan dia ngampak, ngerem dari amarah. Dengan cara apa? Memperbanyak baca istighfar. Memperbanyak istighfar juga 7 sunnah keseharian kanjeng Nabi. Wal afina 'anin nas, dan dia juga memaafkan manusia atau orang lain yang membuat dia marah. Itu ya. Paham enggak? Berinfak, bersedekah dengan cara senyuman, cara senyum, memaafkan temannya yang menyakiti sampean, senyum. Berat. Ciri-ciri sampean masih ada sifat benci, sifat dengki. Ciri-cirinya itu tatkala sampean bertemu sama seseorang terus hatinya sampean tuh gak enak, itu berarti sampean di hatinya masih ada rasa amarah atau benci itu. Ciri-cirinya itu, hilangkan rasa itu. Hilangkan rasa sombong itu dari dalam hati, karena satu titik kesombongan tidak layak bagi kita untuk masuk surga. Ya, ingat-ingat itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu, sesungguhnya Allah itu sangat cinta bagi hambanya yang melakukan kebaikan. 3 kebaikan tadi. Yang pertama, dia berinfak tatkala dia jatuh, tatkala dia berjaya. Yang kedua, dia bisa ngerem, dia bisa kendalikan tatkala dia amarah. Dan yang ketiga, dia bisa memaafkan orang yang membuat dia marah. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allah
زدنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا